Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di UPT SPR SD Impres Pait 1 Makassar. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru transformasi dalam jabatan Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 4 dengan materi Allah adalah gembalaku yang baik. Selamat menyaksikan dan shalom. Ucapkan salam selamat siang guru. Selamat siang. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, secara kami belajar, bagi kami supaya kami bisa mengerjakan Amin. Apa kabar semuanya? luar biasa. Yes. Oke, luar biasa ya. Nah, sudah makan siang semua? Hari ini hari apa? Tanggal 8 apa? Oktober 2020. Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, Rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. luar biasa. Yes, ya. Oke. Nah, coba lihat kiri kananmu. Ada temanmu yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Ya, puji Tuhan, anak-anakku pada siang ini semua hadir, semua sehat, semua ceria. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran 4 kita, yaitu Allah adalah gembala yang baik. Nah, anak-anakku, sebentar ketika kita akan belajar,
Ya, anak-anak semua aktif ya dalam pembelajaran kita, ya. Kalau ada yang tidak ditahu, silakan bertanya. Dan motivasi hari ini supaya pembelajaran kita, apa yang kalian dapat bermanfaat di dalam kehidupan kalian melalui pemeliharaan Allah. Nah, baik. Ya anak-anak, hari ini kita masuk di pembelajaran 4, yaitu Allah adalah gembala yang baik. Bacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal 23. Nah, ada pertanyaannya. Yang pertama, apakah kalian tahu tentang gembala yang baik? Coba sebutkan. Ayo. Ya, pertanyaan tematik yang pertama, apakah kalian tahu tentang gembala yang baik? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Jenabian berdiri. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Nah, nanti jawaban yang lain. Ada? Ada yang jawaban lain? Silakan Dewi. Gembala yang memberi makan domba-domba. Ya, gembala yang memberi makan domba-dombanya. Tepuk tangan. Nah, sekarang soal yang kedua. Apakah kalian tahu tentang gembala yang tidak baik? Ya, silakan. Membiarkan domba-dombanya. Ya, membiarkan domba-dombanya tersesat. Beri tepuk tangan. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan. Gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, ya benar kawan. Gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, Ibu Guru akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, ya anak-anakku semua mampu menyebutkan ciri-ciri gembala yang baik. Nah, tujuan keduanya, pesertaku semua mampu menjelaskan makna Allah gembala yang baik. Nah, kita akan menyimak video dulu ya. Kalian dalam Alkitab. Anak-anak, coba bayangkan, pernahkah kalian melihat gembala yang menggiring domba-dombanya? Apa yang dilakukan gembala itu? Ya, gembala menuntun, menjaga, dan memberi makan dombanya. Nah, dalam Alkitab, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Artinya, Allah seperti gembala yang selalu menjaga hidup kita. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Mari kita ucapkan bersama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Allah tahu kebutuhan kita akan makanan, kesehatan, keluarga, dan damai sejahtera. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya orang tua yang sayang, sekolah tempat belajar, teman yang menemani, itu semua pemberian Allah. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Penjelasan. Sama seperti gembala yang memakai tongkat untuk melindungi domba dari serigala, Allah melindungi kita dari mara bahaya. Contoh, waktu kalian mungkin jatuh, ada yang menolong. Saat sakit, sembuh karena
pertolongan Tuhan. Mazmur 23. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Allah menuntut kita lewat firman, doa, nasihat orang tua, dan guru. Contoh, kalau kita bingung memilih teman, itu teman yang suka mencontek atau yang rajin belajar, Allah menuntut kita untuk memilih jalan benar. Tanya jawab dulu. Kalau ada dua pilihan, berbohong agar tidak dimarahi, atau berkata jujur walaupun bisa ditegur. Mana yang menurut Tuhan? Berkata jujur ya. Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Allah selalu bersama dalam suka dan duka. Contoh, saat kita dalam ujian, saat kehilangan barang kesayangan, Allah tetap ada. Dia memberikan hiburan melalui keluarga, teman, atau guru. Bersikap dalam kehidupan sehari-hari, rajin berdoa, taat kepada orang tua, tidak suka berkelahi, selalu mengucap syukur. Diskusi singkat, kalau ada teman melejet, apa yang harus kita lakukan supaya tetap jadi domba yang baik, marah, atau sabar dan mendoakan? Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dia memberi kita makanan dan kesehatan, melindungi dari bahaya, menuntun ke jalan benar, dan selalu setia. Tugas kita adalah setia mengikutinya. Ingatlah, bersama Allah. Ya anak-anak, tadi kita sudah nonton video tentang Allah gembala yang baik. Pertanyaannya, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Siapa bisa jawab? Ya silakan berdiri. Seorang gembala bersama kawanan Ya, pintar. Seorang gembala bersama kawanan domba-dombanya. Beri tepuk tangan. Oke, yang kedua. Raja Daud menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik. Yang artinya apa ya? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Ya, apa? Coba ulang. Bahwa Allah memelihara umatnya. Tepuk tangan. Ya, bisa ya. Kalian melalui video tadi, kalian sudah mengetahui, mengamati gambar bahwa pemeliharaan Allah dalam Mazmur 23 yang pertama adalah gembala yang memelihara dombanya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan domba-dombanya. Yang ketiga, keberanian dalam kesulitan. Yang keempat, melindungi dalam bahaya. Yang kelima, sumber minyak, kesembuhan dan pengurapan. Yang ketujuh, sumber kelimpahan berkah. Dan yang ketujuh, yang keenam tadi sumber kelimpahan berkah. Yang ketujuh, janji kehidupan abadi dan keselamatan bagi kita umat yang percaya. Nah, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja siswa ya. Di sini ada pernyataan benar atau salah. Silakan dikerjakan. Udah? Bisa minta perwakilan satu? Ya, Jonathan ini saja. Ayo, Jonathan sini. Ya, di sini. Kasih lihat. Ayo, Jonathan.
semua benar ya. Artinya kalian sudah memahami pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita masuk aktivitas kerja kelompok ya. Ya, kerja kelompok ya. Silakan. Dua nomor itu salah nyambung itu nomor 1 dan nomor 2. Silakan ya. Nanti dikumpul. Nanti dikumpul yang kalian dikerja. Silakan berdiskusi dengan temannya. Silakan berdiskusi tentang soal ini. Kasih jawaban kalian kepada teman. Silakan tulis nama kelompok, nama anggotanya. Ya, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit masing-masing ya. Masing-masing panggil ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, silakan dibaca dari Mazmur pasal 23. Ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai pada ayat yang ke berapa? Ke-6. Oke, silakan dibaca dulu Mazmur. Setelah itu jawab soal nomor 1. Tuliskan dan jelaskan makna dari istilah Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi apa artinya bagi kalian Tuhan adalah gembala yang baik? Tidak? Tunggu ya, yang lain tunggu ya. Sudah tunggu ya. Ya, ditunggu ya. Sudah? Kelompok sini sudah? Oke. Jadi silakan ditunjuk siapa yang mau tampil di depan untuk menjawab. Tunjuk ya. Nah, yang lain silakan lanjutkan kelompok lain. Yang lain silakan mendengar jawaban dari kelompok apa ini? Ya, apa nama kelompoknya? Filipus ya, dari kelompok Filipus. Ya, silakan tuliskan dan jelaskan makna dari istilah Tuhan adalah gembala yang baik dalam bacaan Mazmur 23. Bagaimana pemahaman ini mencerminkan hubungan antara Tuhan dan umatnya? Silakan dijawab. Nah, jawabannya adalah Tuhan adalah gembala yang baik yang menjaga domba-dombanya. Gembala yang baik Bisa juga ya jawaban dari kelompok 1 yaitu kelompok Petrus. Bisa juga ini ya jawabannya. Yang lain? Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok Yohanes, mari kita dengar. Oke, jawabannya adalah dia atau Allah adalah gembala yang setia dan menjaga domba-dombanya. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Silakan berdiri. Allah mengasihi manusia melalui pemeliharaan dalam kehidupan bersama orang tua. Wah, iya itu juga benar ya. Jadi semua jawaban yang kalian utarakan adalah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak. Terima kasih untuk aktivitas kita ya, dari tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, sekarang
Ibu guru sudah bagikan kepada kalian link ya melalui aplikasi Quizizz. Dan ada nomor yang dimasukkan di dalam link tersebut untuk bergabung ya di dalam kuis ini. Silakan buka semua, dimulai. Oke, dikerjakan. Ya, kita lihat 500 dan 5.620. Siapa yang 100? Tepuk tangan. Ya, beri tepuk tangan. Siapa yang 80? Oke, yang lain? Ya. Nah, dari pembelajaran kita, apa yang dapat kita merefleksikan? Yang pertama adalah bagaimanakah pemahaman kalian tentang makna Allah gembala yang baik. Jadi bagaimana pemahaman kalian tentang gembala yang baik? Hah? Ada yang bisa jawab? Apa maknanya atau artinya gembala yang baik? Bahwa Allah ya, bahwa Allah memelihara dan menjaga umatnya. Nah, nomor dua, apakah kalian sudah tahu apa saja ciri-ciri gembala yang baik? Oke, Pak Ustaz dulu. Silakan berdiri. Ciri-ciri gembala yang baik? Ciri-ciri gembala yang baik. Gembala yang baik adalah ya, beri tepuk tangan. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Ada lagi yang lain? Yang lain lah. Silakan berdiri. Nah, gembala yang memperhatikan makan, minum. Oke. Kita lanjut. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan lagi kembali bahwa melalui pembelajaran kita hari ini, Allah adalah gembala yang baik yang senantiasa memperhatikan domba-dombanya. Atau dengan kata lain, Allah senantiasa memperhatikan kita semua, mulai dari orang tua, mulai dari om tante, mulai dari guru, siapa lagi? Teman-teman, ya, yang kita semua adalah umatnya. Dia senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Nah, anak-anak, mari kita berdiri. Kita menyanyi. Tuhan ada
kami